Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang membahas tentang Atomic Absorption Spectroscopy atau Spectrometer. Di sini anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Delovela Balerina, kemudian ada Diana Zafira, lalu Firdisani, kemudian ada Kamila Indah Lestari, dan yang terakhir adalah Zaiza Salsa. Yang pertama akan dibahas adalah apa itu Atomic Absorption Spectrometer. Jadi, Atomic Absorption Spectrometer ini merupakan salah satu metode modern analisis geokimia yang mana mendeteksi suatu elemen baik di sampel liquid ataupun di sampel solid melalui pengaplikasian dan karakteristik radiasi sebuah gelombang elektromagnetik dari sebuah sumber cahaya. Kemudian, dikarenakan sensitivitas, akurasi, kecepatan, dan ketepatan yang tinggi, maka metode ini banyak diterapkan dalam sebagian besar kasus trace elements dan dapat digunakan untuk penentuan elemen utama. Selain itu, dapat digunakan untuk analisis batuan, biji, air, dan juga air asin. Menurut Robinson, 1971. Lalu, ini merupakan skema dari Atomic Absorption Spectrometer. Jadi, di skema ini terdapat source, flame, atomizer, spectrometer, amplifier, dan yang mana kurang lebih jalan dari skema ini adalah sebagai berikut. Pertama itu, larutan sampel akan diuapkan dengan nebulizer dan atau aerosol, kemudian dilewatkan ke nyala api. Jika nyala api yang terjadi cukup tinggi, suhu kemudian akan naik dan memungkinkan ion terionisasi. Larutan tersebut akan disemprotkan dan atom dari elemen analisis akan menyerap sebagian cahaya pada panjang gelombang dan mengalami penurunan intensitas garis analisis yang kemudian dapat diukur dengan spektrometer dan frekuensinya akan ditentukan dari amplifier. Nah, berikut ini merupakan komponen yang digunakan dalam skema Atomic Absorption Spectrometer yang sebelumnya telah disebutkan beberapa. Yang pertama ada source yang memancarkan spectral lines dari elemen analisis dengan intensitas yang cukup sehingga dapat diukur oleh dispersion monochromator dengan relatif rendah. Kemudian ada absorption flame, di mana jenis api ini yang digunakan memiliki peran penting pada sensitivitas, presisi, dan juga penyerapan atom yang terjadi. Ketiga ada spectrometer, yaitu yang berperan untuk memisahkan resonansi spectral lines from another lines yang dipancarkan oleh source atau sumber cahayanya. Kemudian ada detektor yang umumnya berupa photomultiplier tubes yang berguna untuk mengurangi self-absorption sehingga akan mendapatkan sensitivitas analisis yang maksimal. Dan yang kelima adalah amplifier and measuring system yang mana memperkuat frekuensi spesifik yang digunakan dari source dan absorption flame dan juga mengukurnya. Prinsip kerja dari Atomic Absorption Spectrometer adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergantung pada atom bebas. Atom bebas di sini berarti ia tidak terikat dengan atom lain ataupun atom yang sejenis dari elemen yang mampu menyerap radiasi elektromagnetik. Terus yang kedua, saat proses metode ini sendiri berlangsung, wavelength cahaya ditujukan secara spesifik untuk jenis atom tertentu saja dan terjadi pada frekuensi resonansi. Dan yang prinsip ketiga adalah terjadi saat elemen dengan spectral lines yang berbeda dari keadaan dasar. Untuk poin ketiga ini, memungkinkan penyerapan yang terjadi dan juga sensitivitasnya akan lebih rendah. Aplikasi Atomic Absorption Spectroscopy dalam bidang geoscience. Umumnya, Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS digunakan untuk sampel liquid. AAS berguna untuk menentukan senyawa dalam larutan sehingga instrumen ini umum digunakan untuk makanan, air, dan analisis farmasi. Sementara manfaat AAS dalam dunia geologi adalah untuk menentukan persen logam dalam suatu batuan. AAS juga digunakan dalam perusahaan tambang atau mining sebagai instrumen untuk menentukan elemen-elemen yang ada dalam tanah dan batuan. Para ahli banyak menggunakannya untuk mencari elemen seperti perak, bismut, tembaga, nikel, lithium, kobalt, dan emas. AAS juga banyak digunakan dikarenakan biaya yang dibutuhkan relatif murah, cara penggunaannya mudah, dan hasil yang didapatkan juga presisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sample preparation dari Atomic Absorption Spectroscopy. Nah, Atomic Absorption Spectroscopy ini atau AAS merupakan salah satu langkah prosedur
dari spektroanalisis yang bertujuan untuk menentukan suatu kuantitatif unsur kimia melalui cahaya radiasi optik oleh atom bebas dalam keadaan gas yang didasarkan penyerapan cahaya oleh ion logam bebas. Nah, AAS ini dapat menentukan lebih dari 70 elemen yang berbeda dalam suatu larutan maupun secara langsung pada sampel padat melalui penguapan elektrotermal. Jadi, sampel dari AAS ini berupa sampel padat. Kemudian, preparasi Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS ini umumnya sederhana. Nah, untuk mengubah sampel menjadi atom bebas, sampel pertama-tama harus ditimbang, kemudian dibuat sehingga menjadi suatu larutan dengan pengenceran yang sesuai. Namun, itu bergantung pada bentuk sampel yang sebelumnya. Misalnya, unsur-unsur cairan dari biologi seperti darah maupun urin umumnya akan diukur dengan setelah pengenceran dari sampel aslinya. Untuk membuat kalibrasi suatu larutan referensi dari suatu unsur, lingkungan kimia dari sampel tersebut harus sedekat mungkin dengan analit dan harus dalam senyawa serta pelarut yang sama. Kemudian untuk menganalisa suatu larutan yang cenderung sangat encer, dapat digunakan wadah berupa teflon untuk mengukurnya. Karena elemen seperti timbal terlepas dari wadah kaca yang terkadang dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya, preparasi dari AAS ini akan melibatkan rendering sampel cair atau padat ke keadaan yang memiliki instrumen yang kemudian bertujuan untuk memproses analisis unsur dan melibatkan atomisasi sampel untuk menciptakan dispersi kabut halus. Nah, kabut ini kemudian akan dimasukkan ke dalam api yang menyala untuk kemudian diputuskan ikatan molekul yang tersisa. Dalam graphite furnace pada AAS ini dimasukkan sampel cair ke dalam cuve yang kemudian akan dirubah menjadi kabut halus. Kemudian sampel ini akan terkena sumber radiasi dari cahaya yang telah diatur panjang gelombangnya, yang kemudian terjadilah absorpsi yang menghasilkan spektrum cahaya yang berkurang. Ini merupakan ciri yang membantu untuk mengidentifikasikan dan menemukan konsentrasinya. Analit dieksitasi oleh sumber cahaya yang berbeda, kemudian akan memancarkan campuran panjang untuk gelombangnya. Nah, setelah terdispersi, detektor instrumen AAS akan mengukur intensitas dari panjang gelombangnya, sehingga konsentrasi elemen target dapat ditentukan. Nah, sampel yang tidak diketahui dapat dianalisis secara kuantitatif. Kemudian dapat dilihat di gambar sebelah kanan, gambar ini menunjukkan adanya spektrometer serapan dari atom api dengan autosampler dan aksesori dari injeksi aliran. Selanjutnya adalah Atomic Absorption Spectrometry Data. Data yang digunakan dalam metode ini adalah besar gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sampel, idealnya sekitar 1900 hingga 10.000 Armstrong. Pada sampel ini yang memiliki kendala pada tingkat penyebaran rendah, sumber cahaya yang kuat dapat digunakan untuk meningkatkan intensitas resonansi. Nah, berikut adalah contoh pengambilan data pada silikon menggunakan AAS. Di sini dapat kita lihat wavelength dari silikon dan masing-masing relatif sensitivity-nya. Di sini juga terdapat data flame yang digunakan, burner height, analytical range dalam ppm, dan detection range limit dalam ppm pangkat alpha. Interpretasi. Terdapat dua media dispersif yang digunakan dalam monokromator, yaitu prisma dan juga kisi. Pada prisma, dengan dispersi yang buruk pada panjang gelombang yang lebih panjang, dapat memberikan sensitivitas yang lebih buruk untuk elemen yang memiliki resonansi pada bagian spektrum yang terlihat. Pada kisi, hampir memberikan dispersi linear dari spektrum, tetapi intensitas dari reflektansinya bervariasi sesuai dengan panjang gelombangnya. Instrumen dengan kisi dapat memberikan sensitivitas yang lebih baik untuk beberapa elemen dengan garis resonansi pada panjang gelombang yang lebih panjang. Namun, pada beberapa kasus, arus lampu yang terlalu tinggi dapat menghilangkan sensitivitas karena tidak mendapatkan intensitas spektral yang cukup untuk pengukurannya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Demikian penjelasan kami mengenai Atomic Absorption Spectrometry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.